Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Titania dengan NIM 43125010229 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Diplomasi Budaya Indonesia dalam Aksi Restitusi Properti Budaya dengan subjudul Analisis Keberhasilan Repatriasi Indonesia Belanda. Selanjutnya ada latar belakang dan masalah. Yang pertama, isu sentral, tuntutan pengembalian warisan budaya kolonial untuk pemulihan identitas nasional. Kesenjangan upaya restitusi parsial sebelumnya terbatas, kurangnya modal soft power yang efektif untuk skala besar. Yang ketiga, fokus kasus. Repatriasi sukses lebih dari 30.000 artefak dari Belanda dari tahun 2021 sampai 2024. Yang keempat, ada metode. Studi kasus kualitatif untuk mengungkap strategi baru. Selanjutnya ada strategi inti, diplomasi martabat. Strategi yang memprioritaskan kesetaraan, penghormatan sejarah, dan penegasan identitas nasional. Menolak tekanan politik atau ekonomi. Menekankan wibawa moral dan keadilan sejarah di atas hukum kolonial sempit berdasarkan UNESCO 1970. Hasilnya, mengubah Belanda dari negosiator defensif menjadi pihak yang mengakui kewajiban etika sejarah. Pemulangan mahkota dan keris membuktikan pemulihan agenitas bangsa. Selanjutnya ada faktor keberhasilan dan transformasi hubungan. Yang pertama ada katalis internal Belanda, generasi muda dan akademis yang kritis menciptakan tekanan etis internal. Kedua, kemenangan diplomatik. Presiden hadir dengan strategi tegas berwibawa, bukan retorika konfrontatif. Yang ketiga, pengakuan. Keputusan Raja William Alexander menandai pengakuan berakhirnya mentalitas kolonialisme dan penguatan Indonesia sebagai mitra setara. Yang ketiga, teoritis. Kontribusi baru, model diplomasi martabat memperluas otoritas moral. Selanjutnya ada implikasi multidimensional. Yang pertama ada geopolitik. Indonesia diakui sebagai kekuatan menengah dan pemimpin moral di Asia Tenggara. Yang kedua, sosial budaya. Merekonstruksi memori kolektif dan memulihkan kebanggaan. Mengubah narasi sejarah menjadi berpusat pada kedaulatan Nusantara. Yang ketiga, ada regional. Menjadi contoh diplomasi kelas dunia dan memicu perdebatan restitusi di Asia Tenggara. Yang keempat, ada ekonomi. Peningkatan potensi pariwisata budaya, nilai ekonomi triliun rupiah. Selanjutnya ada analisis hukum dan skeptisisme kritis. Norma hukum baru sukses ini menetapkan prinsip ex equo et bono atau keadilan etis mengatasi legalitas sempit. Prinsip historical accountability menuntut pengembalian benda yang diperoleh legal namun tidak etis di masa kolonial. Selanjutnya ada kritik satu atau tokenism. Risiko digunakan Belanda sebagai simbol konsesi untuk meredam tuntutan reparasi yang lebih substansial. Kritik kedua atau acid test. Keberlanjutan koleksi di Indonesia adalah acid test. Kegagalan pemeliharaan dapat mendelegitimasi kemampuan Global South. Lalu selanjutnya ada tantangan struktural pasca kolonial. Yang pertama ada kedaulatan data dan arsip. Ribuan arsip kolonial masih di Belanda. Akses dan kepemilikan arsip krusial untuk rekonstruksi sejarah dan penelusuran provenience lanjutan. Yang kedua, kesenjangan kapasitas. Kebutuhan mendesak akan transfer pengetahuan atau KTT dan infrastruktur konservasi untuk menampung 30.000 artefak baru. Reparasi non-finansial. Diplomasi lanjutan harus menuntut capacity building sebagai kewajiban etis jangka panjang Belanda. Selanjutnya ada dekolonisasi struktural. Yang pertama ada fase lanjutan. Repatriasi fisik adalah tahap awal. Tahap selanjutnya adalah dekolonisasi struktural dan transformasi kelembagaan. Yang kedua ada kedaulatan kuratorial. Harus terjadi transliterasi kuratorial, menulis ulang narasi sejarah dari perspektif pribumi untuk menghapus hegemoni intelektual kolonial.
Yang ketiga, ada sistem. Memperkuat infrastruktur, climate control, storage, and mengintegrasi artefak ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Selanjutnya, ada kontribusi dan rekomendasi kebijakan. Yang pertama, ada sintesis model. Diplomasi martabat beroperasi berdasarkan 3 pilar, yaitu konsistensi narasi, mobilisasi transnasional, dan pengembangan dual track legal etis. Selanjutnya ada rekomendasi 1, pembaruan fokus diplomasi ke kedaulatan arsip dan KTT. Rekomendasi 2, memimpin inisiatif multilateral untuk menyusun kerangka kerja restitusi budaya Global South. Yang terakhir ada kesimpulan. Keberhasilan repatriasi adalah manifestasi efektivitas model diplomasi martabat. Indonesia kini menjadi arsitek norma dan pemimpin moral dalam gerakan keadilan sejarah global. Keberlanjutan martabat yang direbut kembali bergantung pada keberhasilan dekolonisasi struktural atau arsip pengetahuan narasi di dalam negeri. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai diplomasi budaya Indonesia dalam aksi restitusi properti budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.